Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya kelas 10 yang ibu sayangi? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi yang sehat ya, tidak kurang suatu apapun dan tetap semangat menjalani pembelajaran online. Nah, anak-anakku, pada kali ini Bu Siti akan membahas bab 2 ya, yaitu tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum nanti kita akan membahas satu persatu lembaga-lembaga negara dan fungsi serta kewenangannya, sebelumnya ya akan Ibu sampaikan hal tentang sistem politik. Sistem politik itu menjadi motor penggerak di suatu pemerintahan. Nah, nanti di dalam sistem politik itu ada subsistem-subsistem yang mendukung. Kali ini Bu Siti akan membahas tentang suprastruktur politik. Ya, yang pertama ya, boleh silahkan dicatat ya di buku catatan kalian masing-masing. Yang pertama itu adalah suprastruktur politik. Yang kedua adalah infrastruktur politik. Dan nanti di bagian akhir itu ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, nanti cara mengerjakannya silahkan dijawab dan ditulis pada kolom komentar video di bawah ini ya. Jangan lupa ya, harus dikerjakan. Karena apa? Nanti minggu depan akan saya cek semuanya untuk tugas-tugas yang kalian kerjakan ya. Nah, nanti ini tayangannya itu akan Ibu kombinasikan dengan tayangan PPT yang akan memperinci masing-masing penjelasan dari baik suprastruktur, infrastruktur maupun nanti definisi-definisi di dalam sistem tersebut. Ya, silahkan disimak baik-baik tayangan videonya. Anak-anakku, kali ini Bu Siti akan membahas tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang akan kita bahas kali ini, yang pertama adalah sistem politik, suprastruktur politik, dan infrastruktur politik. Definisi dari sistem politik itu adalah keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa alokasi nilai dasar yang menunjukkan hubungan fungsional dalam kegiatan politik tersebut. Sistem politik itu tidak pernah terlepas dari penyelenggaraan negara. Nah, ini adalah 4 ciri khas sistem politik yang membedakan dengan sistem politik yang lain. Yang pertama, daya jangkauannya itu bersifat luas, meliputi semua anggota masyarakat atau kita sebut dengan daya jangkaunya universal. Sifat yang kedua atau ciri yang kedua yaitu adanya kontrol yang bersifat mutlak terhadap kekerasan fisik. Jadi jangan sampai nanti terjadi pelanggaran yaitu berupa adanya kekerasan fisik karena itu sudah merupakan tindak kriminalitas. Ciri yang ketiga yaitu membuat keputusan yang mengikat dan diterima secara sah. Dan yang keempat, bersifat otoritatif, mempunyai kekuatan legalitas dan kerelaan yang besar dari setiap anggotanya. Infrastruktur politik ya. Pembahasan kita yang selanjutnya ini definisinya adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam penyelenggaraan negara yang turut berpartisipasi secara aktif. Jadi, kelompok ini nanti akan menjadi pendukung atau penunjang dari sistem politik yang ada di Indonesia. Ada 4, yaitu yang pertama partai politik, ya. Yang kedua kelompok kepentingan, contohnya LSM, pembayar pajak, syarikat dagang, elit politik, dan lain-lain. Yang ketiga, pressure group atau kelompok penekan.
Ya, tujuannya itu memperjuangkan keputusan politik yang sudah dikeluarkan melalui kebijakan publik. Jadi nanti biasanya itu dilakukan oleh kelompok-kelompok oposisi sebagai kontrol dari pemerintah. Keempat yaitu media komunikasi politik, seperti contohnya media cetak, media elektronik, yang nanti juga menjadi sarana atau alat komunikasi politik. Pembahasan kita yang ketiga yaitu suprastruktur politik. Definisi dari suprastruktur politik itu mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Di Indonesia itu berupa lembaga-lembaga tinggi negara yang tugas dan peranannya diatur dalam perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Nah, di Indonesia itu ada 8 lembaga tinggi negara. Yang pertama adalah MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK. Bisa kalian lihat itu di dalam kotak-kotak yang berwarna merah itu adalah lembaga tinggi negara, ditambah dengan yang berwarna hijau itu adalah lembaga-lembaga setingkat dengan lembaga tinggi negara juga, yang semuanya itu saling menunjang, tidak saling bertentangan, bukan merupakan suatu sistem di bawahnya, tetapi mereka sejajar, saling bekerja sama. Nah, nanti silakan kalian bisa melihat tugas dan wewenang ke-8 lembaga tinggi negara itu di dalam buku Undang-Undang Dasar 45, buku kecil itu, tetapi kalian kalau membeli itu silakan beli yang sudah memuat tentang Undang-Undang Dasar yang amandemen. Ya, itu ada tugas dan fungsinya di dalam buku itu, dan nanti setiap pembelajaran silakan buku itu harus dibawa. Jadi kita bisa belajar bersama-sama tentang tugas dan fungsi dari lembaga-lembaga tinggi negara. Dan ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Caranya, jawab pertanyaan yang sudah Ibu berikan dan tulis jawabannya di kolom komentar video ini. Ya, tugasnya adalah apa sajakah lembaga-lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jangan sampai absen tidak mengerjakan ya. Sekian dulu materi yang bisa Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.